Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan syukur yang sebanyak-banyaknya, minimal kalimat yang terucap adalah alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kita karunia taufik hidayahnya, sehingga sampai saat ini kita masih istiqomah dalam menjalankan perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita wasalkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan bersalawat kepada baginda Rasulullah, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat yang uzma atau yang agung tentunya. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu para sahabat ingat betul, kenal betul dengan selawat yang barusan, yaitu selawat yang sering dilantunkan oleh Kang Ujang Bustomi dalam konten-kontennya. Insya Allah ya. Mudah-mudahan kita semuanya selalu senantiasa melantunkan selawat, sehingga tiada kata yang tak bermanfaat yang terlepas di lisan kita menjadi amal perbuatan atau amal lisan kita, dan menjadi syafaat bagi kita sekalian. Amin, amin ya rabbal alamin. Para sahabat, sahabat setra yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan berbincang, bukan menggurui, karena tujuan konten atau channel ini tidak menggurui, tapi perbincangan atau media silaturahim tentunya, dengan kita yang tak bisa bertegur sapa secara langsung, tak bisa berjabat tangan secara langsung bermuajahah. Di media kali ini mudah-mudahan dapat menjadi wadah kita bersilaturahim, dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus menjadikan kita sebagai hamba yang abdan syakura, bersyukur dalam setiap keadaan, apapun situasi kondisi kita saat ini. Baiklah, kali ini kita akan berbicara tentang 4 hal yang akan diterima setiap hamba. Nah, yang diterima bukan sesuatu benda, melainkan pertanyaan yang akan kita terima pada saat kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Merujuk kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'ah. Kedua telapak kaki seseorang itu tidak akan bergerak
hatta yus'ala an arba'ah, sehingga dia ditanyakan 4 perkara. Bukan perkara ya bahasanya, 4 hal lah. Kalau perkara sebagaimana yang disebutkan oleh Ustaz Abdul Somad, seperti orang-orang kita Chinese, 1 perkara berapa? 25 juta katanya kan. Jadi kita sebut dengan 4 hal yang akan ditanyakan kepada setiap hamba, tidak satupun yang terlewatkan. La tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'ah. Yang pertama adalah an umrihi fima afnah, umur yang diberikan dihabiskan kemana. Umur Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan kepada setiap insan. Ada umur yang panjang, juga ada umur yang pendek. Tapi sebaik-baiknya adalah man tala'a umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang diberikan umur panjang, juga panjang kebajikan-kebajikan yang telah disemaikannya. Juga panjang bekal amal ibadah yang akan menjadi syafaat baginya. Juga banyak sedekah, banyak amal perbuatan tangan, amal perbuatan lisan, serta amal yang diucapkan oleh hatinya. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, umur akan diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La tus'alunna yawma idzin anin na'im. Semua akan diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yauma idzin anin na'im. Nikmat-nikmat yang kita rasakan di dunia ini. Entah itu nikmat mata kita, nikmat kepala kita, hidung, semua yang ada kita punya saat ini, semua akan diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seberapa besar akan diminta, seberapa kecil akan diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebesar biji bayam, kecil atom, partikel yang kecil tak nampak dengan mata kita, itu pun akan diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehelai benang yang melekat yang kita pakai saat ini, yang kita sorongkan ke kepala kita, itu pun akan diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pertanggungjawaban. Ingat, nikmat umur akan diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan bangga punya umur panjang kalau panjang kejahatan yang dilakukan. Tapi banggalah meskipun umurnya pendek, singkat hidup di dunia, tapi barokah yang kita dapatkan. Dalam bahasa Arab, dalam bahasa Inggrisnya adalah berkah iku ono tapi ora ketok. Ya sahabat, itu bahasa Inggris. Oh bukan kata krunya. Katanya itu bahasa wong Jawa. Berkah iku ono tapi ora ketok. Artikan ya. Di rumah buka lagi kamus bahasa Jawanya. Yang pertama, nikmat umur akan diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pertanggungjawaban. Lalu yang kedua, wa an jasadihi fima ablah. Jasad yang kuat, kekar, tegap katanya, memang membanggakan, dirawat luar biasa, menjadi ketampanan serta kecantikan. Ketika berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya akan rapuh, terbaring di tempat liang lahat, yang katanya kita tempat istirahat yang terakhir, tapi bukanlah tempat istirahat, melainkan tempat di mana pos pertama menuju pos-pos selanjutnya, menuju alam kubur. Cuma kita orang Melayu bahasanya santun, sopan, mengenakkan suasana hati. Dibilanglah tempat istirahat yang terakhir. Padahal bukan tempat istirahat, tempat yang sangat mengerikan. Bila mana tidak ada amal yang menemani, maka alamat seseorang jauh daripada pertolongan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tatkala amal perbuatan banyak menjadi pendamping dalam kubur, maka kuburnya akan terang, lapang, serta mendapatkan kenikmatan 1000 tahun walaupun keadaan dia berada di sana. Tapi seperti semalam rasanya. Ketika dia tidur, bangun tidur, membukakan matanya, seperti satu malam saja. Itulah nikmat orang yang membawa amal kebaikan sebagai bekalnya menuju Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga adalah wa an ilmihi fima amila bih. Ilmu yang telah Allah titipkan ketika hidup di dunia. Ilmu bukan sembarangan ilmu. Tentu ilmu fid dunia wal akhirah. Islam tidak melarang kita mengejar dunia, tapi jangan tinggalkan urusan akhirat. Maka dikatakan dalam ayat fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia kebahagiaan, akhirat pun kebahagiaan yang kita peroleh. Nah, mengenai ilmu pengetahuan, kita sudah mendapatkan. Sudahkah kita amalkan? Nah, sudahkah kita ajarkan? Kalau sudah kita amalkan serta kita ajarkan, gugur insya Allah pertanyaannya. Maka menuai hasil yang sangat baik. Ibarat kata kalau seorang anak murid misalkan, setelah dia ujian, lalu hasil ujiannya memuaskan, istimewa, diberikan nilainya A, lalu bangga orang tuanya. Dia pun dibanggakan dalam keluarga. Nah, begitulah. Kalau misalkan ilmu itu bermanfaat, diajarkanlah kepada orang yang membutuhkan. Minimal keluarga inti, kepada anak, kepada handai taulan, kerabat dekat, tetangga-tetangga kita misalkan. Anaknya belum bisa mengaji seumpama. Boleh kita ajarkan kepadanya. Atau misalkan ada ilmu tentang sholat, dia mu'alaf, baru bisa memeluk agama Islam. Tentu belum bisa beribadah seperti mana kitanya. Kita ajarkan bagaimana tata cara sholat dengan benar. Maka setelah ilmu itu dia dapatkan, dia amalkan dalam setiap hari, kehidupan sehari-harinya, maka ilmu itu pun akan menjadi nikmat atau barokah. Ziyadatul khair alal khair, bertambahnya kebaikan di atas kebaikan. Lalu yang terakhir adalah wa an malihi min aina tasabah wa fima anfaqah. Harta yang Allah titipkan. Min aina tasabah, dari mana kau dapatkan? Ingat, dari mana sumber dapatnya? Wa fima anfaqah. Setelah dapat ditanyakan. Setelah dapat dibelanjakan kemana? Apakah di jalan Allah? Atau sebaliknya di jalan syaitan? Kenapa disebut jalan syaitan? Ada seseorang yang ketika mendapatkan uang banyak atau harta yang melimpah, lalu dia buang harta dan uangnya. Kemana? Ke jalan syaitan. Di mana jalan syaitan? Perjudian termasuk jalan syaitan. Kemudian apalagi? Tempat perzinahan, jalannya syaitan. Kemudian dimainkan uang atau hartanya di jalan riba, syaitan. Maka ketika harta atau uang yang kita kumpulkan, kita bermain di jalan syaitan misalkan. Ada istilah memperanakkan uang, rentenir dan lain sebagainya. Maka ingat, langkah tersebut merupakan di mana seseorang hamba dicap orang yang mendaftarkan dirinya masuk ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ingat para sahabat sekalian, jangan pernah kita tertipu. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan sekali-kali kita tertipu dengan perbuatan syaitan, karena syaitan menggerakkan kita ke tempat yang tidak bermanfaat, dapat menjatuhkan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya
tidak panjang pertemuan kita pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi amal soleh bagi kita semuanya. Ingat, 4 hal akan ditanyakan kepada kita sekalian. Pertama, nikmat umur kita habiskan kemana? Yang kedua, nikmat badan sehat, kuat, kekar, atau jasad yang kita punya, kita rusakkan kemana? Kemudian nikmat ilmu pengetahuan yang kita dapatkan di bangku sekolah, kuliah, di pesantren, dan lain sebagainya, amalkan kemana? Dan yang terakhir adalah min ainak tasabah wa fima anfaqah. Khusus harta ditanyakan 2 pertanyaannya. Umur 1 pertanyaan, habis kemana? Jasad 1 pertanyaan, dirusakkan kemana? Ilmu pengetahuan diamalkan kemana? Khusus tentang harta kekayaan atau harta yang disimpankan. Min ainak tasabah, dapat dari mana? Wa fima anfaqah, dibelanjakan di jalan apa? Sahabat yang saya cintai karena Allah, mudah-mudahan kita menjadi hamba yang bisa bertanggung jawab tentang harta yang kita peroleh di dunia ini. Ini kiranya yang dapat kami sampaikan sebelum tutup perbincangan kita pada hari ini. Jangan lupa para sahabat untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, serta share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman, sahabat, handai taulan, orang-orang terdekat kita. Mudah-mudahan menjadi ibadah kita semuanya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Saya Setra Tani beserta kru kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri di hadapan Anda semuanya. Kita bertemu kembali lain waktu dan kesempatan di gelombang yang sama, di acara yang sama, berpacu dalam ibadah. Saya kembali ke studio. Assalamualaikum warahmatullahi